Bunda, apa kabar? Selamat datang di YouTube-nya Ikatan Konselor Menyusui Indonesia. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang masalah yang mungkin terjadi di 2 minggu awal menyusui. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Dr. Palomino, seorang dokter umum dan juga konselor laktasi yang berdomisili di Kota Bandung. Betul. Oke. Halo dokter, apa kabar? Baik. Gimana teh? Alhamdulillah baik. Nah, dokter nih, para ibu-ibu tuh sempat khawatir atau banyak yang khawatir dan juga tidak yakin nih dengan apakah beliau bisa menyusui ataukah misalkan apakah ASINya cukup untuk si kecil. Nah, biasanya permasalahan yang sering muncul di 2 minggu awal menyusui itu sebenarnya apa aja sih, Dok? Oke, makasih ya untuk pertanyaannya. Jadi gini, kalau untuk ibu-ibu, terutama mungkin untuk ibu-ibu yang baru pertama kali menyusui ya, dilihat dari beberapa pasien atau beberapa klien yang datang dalam 2 minggu pertama mereka hadir itu biasanya adalah bayinya belum optimal nih dalam pelekatan, jadi belum bisa nempel banget. Biasanya keluhannya sih datang dengan, dok ini kok kalau nyusu kok ini ya lepas-lepas, itu salah satunya, jadi dia belum terbiasa. Atau salah keduanya adalah yang sering muncul itu adalah keluhan ASI seret. Jadi kadang betul-betul memang karena ASINya sedikit atau ibu merasa ASINya sedikit, padahal mungkin belum kita gali ternyata penyebabnya apa. Yang ketiga adalah ASI belum keluar. Jadi ASI sedikit dan ASI belum keluar itu hal yang sedikit berbeda ya, walaupun bisa mirip-mirip sebenarnya ujungnya. Tapi biasanya adalah ASINya belum keluar, dok, di 2 minggu pertama. Atau yang berikutnya itu adalah berat badan bayinya yang belum naik. Atau yang berikutnya, untuk bayinya sendiri adalah bayinya kuning atau bayinya rewel gitu. Itu salah satu dari keluhan-keluhan yang sering dialami baik ibu dan anak. Tapi jangan lupa ini berikutnya adalah dari ibunya adalah gangguan yang mungkin suka dianggapnya luput ya. Itu adalah gangguan depresi. Atau ada yang dikenalnya dengan baby blues, atau memang yang lebih beratnya lagi adalah postpartum depresi. Itu juga salah satu yang muncul. Tapi kalau untuk postpartum depresi memang munculnya nanti setelah lebih dari 2 minggu, tapi gejala awalnya sudah bisa terdeteksi di awal-awal setelah persalinan. Oke, jadi sebenarnya untuk solusi permasalahan yang mungkin terjadi itu biasanya seperti apa aja sih, dok? Oke, kalau misalnya gini ya, ibu-ibu di rumah gitu ya yang sudah punya baru lahiran, terus misalnya merasa kok bayinya belum bisa menyusui ya, itu masih lepas-lepas. Adalah misalnya kita cek dulu, memang baiknya memang ibu bisa langsung mencari pertolongan profesional, misalnya datang ke konselor menyusui atau misalnya ke dokter spesialis anak yang memang juga konselor menyusui. Nanti kita kaji apakah memang pada anaknya itu betul-betul nggak bisa menyusui itu karena jangan-jangan mungkin dia ada tangtai itu, misalnya yang orang taunya lidahnya kaku. Nah, itu juga kan salah satu alasan kenapa bayi mungkin bisa lepas-lepas menyusuinya. Atau memang secara kelainan motoriknya, dia otot pipinya, otot rahangnya mungkin juga belum optimal. So kita lihat juga ternyata apakah jangan-jangan sebenarnya bayinya lahirnya prematur, misalnya late preterm ya di 36 minggu yang belum optimal juga. Nah, kemudian adalah kayak tangtai. Terus ada kelainan anatomi lainnya memang untuk bayi-bayi yang memang punya gangguan kelainan kongenital atau sindrom-sindrom tertentu kayak Pierre Robin atau misalnya laringomalacia gitu kan. Itu juga dia bisa menyusui susah karena ada sempit kan di saluran nafasnya. Itu kalau dari bayinya. Atau sebenarnya mungkin karena misalnya pada saat setelah persalinan ibunya tidak sempat rawat gabung atau tidak sempat inisiasi menyusu dini, sehingga inisiasinya atau stimulasi awalnya itu terlambat. Jadi kan ASI tidak keluar tuh dalam 72 jam pertama, tapi orang lain di sekitarnya harus bilang, oh ini harus udah langsung dapat minum nih, langsunglah buru-buru dikasih DOT. Nah, memang dengan DOT itu kan beda ya, kita menstimulasi lidah bayi itu, menstimulasi DOT itu beda dengan dia menstimulasi di payudara. Bisa jadi mungkin karena riwayat ada penggunaan DOT sehingga untuk kemampuan lidahnya juga jadi berubah, sehingga dia
nggak bisa menyusui. Nah itu kan kita harus kaji. Nanti setelah ketemu tuh penyebabnya apa, itu baru kita nanti akan berikan saran atau tindak lanjut sesuai dengan yang ditemukan. Berarti faktor yang bisa mempengaruhi di kesulitan menyusui di awal itu seperti misalkan bayinya belum bisa menyusui dengan baik, Betul. adanya tongkai atau kelainan, betul, terus misalkan ibunya belum siap nih. Betul. Nah terkadang gini dok, kan kalau misalkan ibu-ibu baru nih new mom suka berperasaan kalau misalkan ASI saya tuh kurang, makanya bayi rewel karena ASI saya kurang. Nah menurut dokter gimana sih tanggapannya tentang prasangka ini? Oke, nah itu kan tadi ya baiknya kayak ASI saya sedikit sama ASI saya seret atau ASI nggak keluar. Nah kalau ASI nggak keluar tapi masih di bawah 72 jam nih baru banget lahiran, itu memang secara teoriknya dari pembuatan ASI nanti memang dia keluar setelah 36 sampai 40 jam dia dirangsang baru nanti keluar. Nah, ketika dia tidak dirangsang, makanya perlu banget tuh yang namanya inisiasi menyusui dini. Atau minimal kita rooming in lah ya untuk ibu dan bayi agar selalu bisa skin to skin dan menyusui sehingga laktogenesis 2-nya bisa terlewati dalam 8 hari sehingga nanti masuk ke proses laktogenesis 3 atau pembuatan ASI itu yang masuk ke supply demand itu bisa terjadi. Nah, itu kan kalau misalnya ASI-nya tidak keluar ya, salah satunya ya memang harus dirangsang. Berarti gimana caranya ya minta bayi menyusu gitu ya, bayi harus menyusu dengan rutin, bayi demand lah, pokoknya kita harus lihat Q bayinya seperti apa. Nah kalau misalnya ASI seret gitu ya, itu memang ada dua ya, satu yang betul-betul ASInya sedikit atau mungkin dikenanya dengan low milk supply, atau ada satu lagi adalah perceived gitu ya, di ibunya yang merasa. Nah kalau untuk low milk supply sendiri, yang true low milk supply kita harus lihat emang apa sih yang penyebabnya beberapa kondisi tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya ibunya yang merasa, oh ini kok ASI saya sedikit, ini juga kita harus kaji kenapa sih ibunya merasa ASInya sedikit gitu. Terus kita juga harus memberitahu nih ya bahwa kalau misalnya bayinya setelah menyusu itu masih rewel, mungkin sebenarnya bukan karena ASInya sedikit. ASI itu kan sebenarnya akan cukup ya untuk makanan, nutrisi bayi itu dia akan cukup, tapi mungkin posisi pada saat menyusuinya dia masih belum optimal, kemampuan oromotornya juga mungkin belum optimal sehingga untuk mentransfer susunya dia masih belum maksimal juga. Itu kan masih bisa dilatih. Tapi kalau misalkan kita juga tanyakan nih, oh dok saya tuh ngerasa ASI saya sedikit, soalnya orang lain tuh kok kayak pumping banyak ya. Nah kita juga harus langsung memberikan edukasi gitu kepada ibu-ibu semua, mau yang anaknya baru 1, mau sampai anaknya 3, kalau misalnya pumping itu memang bukan jadi patokan kita ASInya banyak atau enggak, karena memang akan tergantung masing-masing orang. Kita juga kan nggak tahu ya bahwa ibu-ibu yang pumpingnya bisa beratus-ratus mili itu ada kondisi apa sih gitu ya. Itu juga salah satu. Jadi kita harus menyamakan persepsi dan melihat background dari ibunya apa. Dan kita juga harus memberitahu bahwa ibu ASI itu memang akan selalu cukup untuk kebutuhan bayi, baik dia bayi yang misalnya 1 atau kembar juga masih bisa loh menyusui dengan ASI, walaupun bisa jadi ada yang dibantu dengan ASI perah atau misalnya ASI donor atau seperti apa gitu ya. Tapi ASI itu akan selalu mencukupi baik kebutuhan nutrisinya, kebutuhan imunologinya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, kita bisa lihat aja gitu, nanti kita kasih tahu kepada untuk konselor gitu ya. Konselor bisa memberitahu kepada ibu bahwa tanda-tanda kecukupan ASI pada bayi apa tuh. Misalnya yang paling gampang banget ya kayak pipis tuh dia harus minimal 6 kali, BAB lancar ya 1 kali. Terus setiap dia habis menyusu dia puas. Tanda puas apa sih? Dia senyum atau misalkan sendawa kenyang, atau dia melepas sendiri dari payudara kemudian tertidur dengan pulas gitu ya, 2 jam dia akan tertidur, apalagi di neonatus atau di awal-awal anak baru lahir gitu. Dan yang gampang yang nanti mungkin secara berkala memang harus dilihat adalah berat badan. Kecuali memang mamahnya di rumah punya berat badan digital, itu boleh sih ada yang namanya weight test. Diukur sendiri. Jadi dia kayak sebelum menyusui dengan pakai popok nih, ya popok yang kering, timbanglah berapa, nanti harapannya dengan popok yang kering juga, popok yang sama gitu ya, mudah-mudahan sih nggak kering gitu, nggak basah,
timbang lagi aja. Kalau dia naik berarti kan transfer tuh ASI-nya. Ada ya. Ada berarti. Berarti prasangka tadi itu bisa prasangka, Betul. bisa memang iya ASI-nya sedikit. Betul. Tapi memang harus dikaji lagi. Betul. Jadi memang ibu-ibu sebaiknya kita tidak menebak-nebak sendiri ya, walaupun dengan banyaknya sekarang edukasi di media sosial, tetap kita harus mendapatkan insight-nya tuh dari konselor sih menurut saya, karena konselor juga kan bisa membantu sebenarnya apa sih, kadang kita kalau sendiri kita cari sendiri itu kita jatuhnya bias, karena kita akan mencari apa yang menurut kita itu benar, Oh, iya. yang menurut pokoknya sesuai dengan kita deh gitu. Tapi mungkin kalau kita bisa cari dari pendapat second opinion lah, kita bisa diskusi gitu ya. Karena kalau ibu-ibu termasuk ayah-ayah nih, kalau misalnya datang ke konselor itu adalah sifatnya berdiskusi gitu bersama-sama untuk mencari solusi dari apa sih yang dirasa masih bingung atau masih ada yang pengen dipertanyakan. Gitu. Ya, mantap banget nih. Betul. Mantap banget bincang-bincang kali ini ya terkait dengan memang apa masalah yang sering terjadi di 2 minggu awal Betul. menyusui ya. Nah dok, untuk meningkatkan produksi ASI nih, apakah ada makanan tertentu atau ada tambahan vitamin lain nih untuk ibu menyusui biar ASInya lebih lancar? Baik, jadi kalau misalnya untuk ibu-ibu yang ASInya lancar ya pasti yang pertama satu adalah skin to skin ya. Jadi memang harus sering bermain bersama anak, mulai dari misalnya mandiin itu termasuk skin to skin ya. Ikut mandi bareng. Kalau misalnya di rumah punya alat berendamnya tuh berendam itu seru banget gitu ya. Berendam bareng skin to skin. Yang paling sering berikutnya adalah jangan lupa untuk menyusui sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Kalau misalkan mungkin beda kasusnya untuk bayi-bayi prematur, bayi-bayi kecil mungkin yang memang harus dijadwal karena dia memang butuh rangsangan oromotor. Tapi untuk bayi yang normal itu kan ya, bayi yang sehat itu kita harus lihat tanda kecukupan, tanda laparnya. Jadi selama minum ASINya supply dan demand itu ASI akan tetap lancar sebenarnya. Itu satu. Terus kalau dari jenis makanan sebenarnya makanan banyak ya. Yang pasti hidrasi dulu, hidrasi atau air harus banyak minum. Kemudian secara disebut galaktogok atau yang meningkatkan ASI tradisional itu ada, jadi seperti daun katuk, daun kelor ya. Itu kan makanan yang ada di sekitar kita ya. Terus kalau betul yang kita bisa makan atau misalkan kalau mungkin di orang Sumatera tuh yang katanya terkenal ya daun torbangun, itu juga katanya bisa ya diminum. Atau misalkan fenugreek ya kan, kalau dalam beberapa kajian teori itu kan fenugreek atau kelabat. Nah, kalau di kita kan bingung ya, kelabat apa? Ternyata kelabat itu adalah yang suka ada dia tuh termasuk biji-bijian yang suka dimasak di masakan kari, opor. Yang aromanya bisa berbeda gitu ya. Ya, memang katanya bisa bikin tubuh jadi berbau seperti maple ya. Itu tuh ada kalau kita bikin opor, kita bisa tambahkan kelabat kari, itu ada kelabat, dia tuh kayak bumbu masakan. Itu juga sebenarnya bisa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ASI lancar itu ya memang karena disusui secara rutin oleh bayi gitu ya. Misalnya terpisah nih karena mungkin bayinya sempat sakit harus dimasuk rumah sakit, jangan lupa untuk tetap memerah menggunakan tangan atau misalnya ya pompaan gitu ya. Itu juga bisa mempertahankan ASI. Terus ya kalau misalkan pada saat ini juga jadi salah satu masalah yang ada adalah sumbatan ya, sumbatan ASI. Saking banyaknya susu atau dilakukan minum galaktogok gitu ya, atau pijat-pijat payudara yang terlalu keras, itu harus berhati-hati juga. Gitu ya. Nah, gini terakhir nih dok ya. Siap. Tipsnya dong untuk para ibu-ibu nih, untuk para bunda-bunda dan ayah agar tidak usah khawatir nih ketika nanti menghadapi di 2 minggu awal menyusui. Bagaimana tuh dok? Tipsnya satu, memang sebelum bersalin itu baiknya memang ke konselor menyusui. Bisa ikut kelas gitu ya, kelas menyusui untuk mempersiapkan persalinannya. Terus nanti setelah bersalin minta untuk selalu rooming in ya, rooming in atau rawat gabung ya, jika memungkinkan memang inisiasi menyusui dininya harus didapatkan. Apalagi rumah sakit kan sekarang sudah menerapkan rumah sakit sayang ibu dan anak jadi insya Allah dapat gitu ya. Jadi tadi kelas menyusui harus rooming in, rawat gabung, dapat inisiasi menyusui dini. Terus kalau misalkan
selalu memerah jika misalnya tidak memungkinkan disusui karena misalnya bayinya sedang tidak stabil. Dan yang pasti sebenarnya adalah datang ke konselor menyusui jika didapatkan ada bukan kelainan, maksudnya adalah ada kekhawatiran, nggak bisa ditangani sendiri. Ya betul, gitu yang tidak bisa kayaknya nih bingung deh. Nah itu baiknya memang harus bertanya kepada konselor menyusui. Betul. Gitu. Ada lagi tambahannya? Udah sih itu kita udah panjang juga kalau ngobrolinnya ya. Nih ayah bunda ya, mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bisa membantu ayah bunda dalam mengambil keputusan yang nantinya diharapkan bisa membantu ayah bunda dalam menghadapi permasalahan yang terjadi khususnya di 2 minggu awal menyusui. Oke, makasih banyak loh dokter Iya sih ya, makasih ya. Nah untuk ayah bunda yang mau berkonsultasi dengan konselor menyusui bisa menghubungi webnya IKMI di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa share, komen, dan juga like ya. Dadah.